Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Noni Aisyah Rahman, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Jember, akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah remaja yang berjudul DLT Networking versus DSS Non-Working. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak IAM3 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil karya ilmiah remaja saya pada hari ini. Pertama-tama saya mulai dengan definisi internet. Internet kependekan dari Interconnected Networking, yang berarti ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Cara menghubungkan rangkaian ini dinamakan Internet Working. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1957 oleh ARPA dan mulai berkembang pesat di tahun 1960 oleh jaringan protokol. Aplikasi ini mulai dikenal dunia dari tahun 1990 dan mulai populer dari tahun 2006 sampai sekarang. Lihatlah gambar di atas, dapat Anda simak. Internet ini bukan hanya dapat diakses melalui komputer atau laptop saja, tetapi dapat diakses melalui handphone. Jadi, internet dapat kita gunakan di mana saja dan kapan saja, bukan? Betul. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh internet. Misalnya, sebagai pencarian jodoh. Contohnya saja tante saya. Tante saya ketemu om saya aja dari internet. Menghubung dengan orang lain, misalnya saja Facebook dan Twitter. Juga sarana mencari informasi, misalnya saja Google. Internet juga menyediakan game online jika kita mengalami kepenatan. Fitur-fitur yang disediakan internet memang menggembirakan, tapi apakah akan menghasilkan kesuksesan atau kemalasan? Contohnya saja, menurut sumbernya Tempo Interaktif London, pelajar-pelajar di London yang kecanduan berinternet rela membolos sekolah dan melupakan kebutuhan subjek mereka, yaitu makan dan minum, untuk menghabiskan uang sekolah sakunya sekitar 4.000 sampai 30 rupiah. Bayangkan, 30 ribu rupiah biasanya bermanfaat untuk membeli buku paket, kan? Hanya untuk bermain game dan berchattingan di internet. Juga anehnya, kegiatan ini didukung oleh para orang tua. Para orang tua dalam subjek ini tidak mengerti dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet. Lihatlah gambar di atas. Para pelajar sampai ketiduran. Satu kali lagi, penculikan dan pemerkosaan tewas Facebook dan korban yang bernama Bunga. Dari pengamatan saya, pihak keluarga menduga kejadian itu terjadi setelah ia berkenalan dengan teman di Facebook. Bayangkan, teman, seorang teman yang kita percayai. Satu kali lagi, teror bom yang diakibatkan oleh mahasiswa, seorang mahasiswa yang menulis komentar di situs Pemda.DIY.com bahwa diskotik malam dan Pemda Yogyakarta akan dibom. Kejadian ini tentu mengembarkan seluruh wilayah Yogyakarta. Apakah internet penyebab mengajak umat manusia? Pasti banyak orang menjawab, iya, internet itu harus dimusnahkan, harus dibunuh. Tapi saya menjawab, tidak. Mengapa? Karena internet hanya sebuah alat. Contohnya saja pisau. Pisau yang awalnya diciptakan oleh manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya saja untuk memotong sayuran, untuk mengupas buah-buahan. Tapi apabila jatuh ke subjek yang salah, maka internet tersebut akan berubah fungsi. Misalnya untuk membunuh, menyakiti orang lain, dan lain-lain. Jadi, siapa yang harus disalahkan atas baik buruknya internet? Siapa? Tentulah kita. Kita
kita sebagai penggerak internet. Jadi, apakah yang harus kita lakukan agar internet bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk kebutuhan pokok kita sebagai pelajar? Contohnya saja, hal-hal yang bermanfaat dari internet. Anne Ahira, pendiri ASEAN Braincom. Dengan adanya situs yang didirikan oleh Anne Ahira ini, para ibu-ibu yang pengangguran hanya duduk-duduk internet dan hanya duduk-duduk mengurus anaknya, sekarang dengan hanya duduk di depan komputer atau dengan hanya mengotak-atik ponsel dapat menghasilkan ratusan dolar per hari. Bayangkan, ratusan dolar. Kita aja puluhan dolar aja nggak dapat dicapai ya. Nah, menurut pendapat Suyatno juga, mereka atas bantuan dari Anne Ahira ini dapat melunasi KPR mereka yang 14 tahun bisa terlunasi. Bayangkan, jika kita umur 30, pasti kita umur 44 tahun atau sudah tua baru kita bisa melunasinya. Tapi dengan Anne Ahira, semua bisa diatasi. Prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak bangsa. Contohnya, Rahma Walia Romansyah dan Hana Pasika Romansyah memenangi Lomba Software Technology Award Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober lalu. Nah, dengan adanya software yang dibuat oleh Hania Pasika Romansyah dan Rahma Pasika Romansyah ini, para anak-anak Indonesia dapat memainkan ponsel di Nokia karena ini aplikasi yang dibuat oleh ponsel Nokia, sekaligus dapat digunakan untuk belajar karena software yang dibuat oleh mereka ini adalah software pembelajaran. So, how? Mari kita perangi disease not working atau penyakit tidak bekerja dan kembangkan healthy not working untuk anak-anak bangsa. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, keinget ya. Jadi satu, presentasi bagus, materi juga bagus, tampilan bagus. Cuma yang perlu saya tanyakan, satu, Anda cukup bagus, misalnya ini ada referensinya. Cuma saya ingin tanya, referensi itu kan juga harus dipertanggungjawabkan. Anda mengutip Tempo interaktif tanggal berapa? Tempo interaktif London itu diterbitkan. Ini kan pasti ada editor, pasti ada tanggalnya. Nah, itu aja. Karena harus dipertanggungjawabkan, harus ada sumbernya, harus diterbitkan tanggal berapa, itu juga harus jelas. Kira-kira bulan Juli 2010. Tidak boleh langsung ya. Pokoknya maksimal 2 ya. Ya udah aja. Terima kasih.